Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abir Nabila dengan NIM 1503620054 dari sesi 3 pada mata kuliah Strategi Media dan Pembelajaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu tentang menyusun sintaks pembelajaran pada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian, yang kedua kompetensi dasar, yang ketiga strategi atau model pembelajaran, dan yang keempat sintaks pembelajaran, yang kelima ada kesimpulan. Pertama, pengertian. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS dan memiliki tujuan utama yaitu menyiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Menurut Smith Sugges pada tahun 2005, menyatakan pendidikan kejuruan adalah pendidikan khusus yang program-programnya dapat dipilih untuk siapapun yang tertarik untuk mempersiapkan diri dalam bekerja. Mata pelajaran yang saya pilih yaitu Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan atau DDKB adalah mata pelajaran kelas 10 untuk SMK atau MAK Bangunan. Di dalam mata pelajaran DDKB terdapat banyak materi tentang konstruksi. Pada mata pelajaran ini juga bertujuan agar siswa memiliki kemampuan untuk mengerti, membaca gambar konstruksi, dan menguasai dasar-dasar konstruksi bangunan gedung. Mata pelajaran ini sangat penting bagi siswa SMK Bangunan, karena di dalam mata pelajaran tersebut, siswa memperoleh pengetahuan dasar tentang konstruksi sebelum mempelajari mata pelajaran konstruksi di tingkat selanjutnya. Jika siswa memiliki pencapaian yang rendah pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, akan kesulitan dalam mempelajari materi yang lain tentang konstruksi. Yang kedua ada kompetensi dasar. Salah satu kompetensi dasar dari mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan adalah peserta didik diminta untuk menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Pengalaman saya saat di SMK dalam mata pelajaran ini hanya mendengarkan guru menjelaskan tentang dasar konstruksi bangunan, lalu diberi tugas. Menurut saya ini kurang efektif. Capaian kompetensi peserta didik SMK ini masih cukup rendah di sekolah menyebabkan kurangnya capaian tujuan pembelajaran. Menurut Hartoyo, pada tahun 2009, kemampuan dari peserta didik serta pembimbing kemudian semangat belajar, bahan ajar, media pembelajaran, dan strategi pembelajaran merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi capaian pembelajaran. Sesuai penjelasan Hartoyo tersebut, bahan ajar adalah aspek yang mempengaruhi pemahaman peserta didik saat memahami materi. Yang ketiga, strategi atau model pembelajaran. Menurut saya, hanya mendengarkan penjelasan dari guru saja itu kurang efektif. Strategi atau model pembelajaran cocok untuk mata pelajaran DDKB, yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah salah satu jenis model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir aktif dan kreatif dalam belajar. Liv dalam Komariah pada tahun 2014 mengemukakan bahwa Problem Based Learning atau PBL memusatkan pada kehidupan sehari-hari yang bermakna bagi siswa. Guru menyajikan masalah, mendorong siswa mencari strategi, dan mengarahkan siswa dalam pemecahan masalah, dalam mencari dan memilih strategi. Keaktifan dan kreativitas siswa dalam berpikir ini sangat diperlukan. Dengan adanya penerapan pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, bukanlah penyampaian sejumlah besar pengetahuan kepada siswa, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah, dan sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Dengan demikian, pembelajaran akan menyenangkan bagi siswa, dan selanjutnya dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Diharapkan hasil belajar dapat meningkat. Yang keempat ada sintaks pembelajaran. Pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan, model pembelajaran yang cocok diterapkan pada saat pembelajaran yaitu Problem Based Learning atau PBL.
Model project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Berikut adalah sintak penerapan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, di sini ada fase atau tahap perilaku guru dan perilaku siswa. Yang pertama, fase orientasi siswa pada masalah. Perilaku Guru memberikan penjelasan terkait tujuan pembelajaran, dasar-dasar konstruksi bangunan, kebutuhan atau logistik yang diperlukan, serta memberikan motivasi pada siswa agar berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan aktivitas pemecahan masalah. Perilaku siswanya, siswa mendengarkan penjelasan dari guru dan aktif dalam proses pembelajaran dalam setiap tahapan aktivitas pemecahan masalah. Yang fase kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Perilaku guru membantu siswa menentukan dan mengatur tugas-tugas belajar yang berhubungan dengan masalah jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Perilaku siswa mengajukan pertanyaan jika ada yang belum dipahami dan siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Yang ketiga ada fase membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Perilaku Guru memotivasi dan membimbing siswa dalam menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Selain itu, guru juga membimbing siswa dalam melaksanakan eksperimen guna memperoleh penjelasan untuk pemecahan masalah. Perilaku siswa melakukan penyelidikan tentang jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik, mencatat setiap tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul, dibantu oleh guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang keempat, fase pengembangan dan penyajian hasil karya. Perilaku guru membimbing siswa dalam berdiskusi, membuat struktur bangunan berdasarkan karakteristiknya. Penyajian hasil karya sesuai laporan penyelesaian masalah seperti prototipe, video, gambar, dokumen, presentasi, dan lainnya. Perilaku siswa, setiap kelompok membahas proyek yang telah dibuat dan membuat laporan untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang terakhir atau yang kelima, itu ada fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Perilaku guru membimbing siswa dalam presentasi dan melakukan penyelidikan dalam penyelesaian masalah yang telah dilaksanakan. Perilaku siswa, setiap siswa memaparkan laporan, siswa yang lainnya memberikan tanggapan dan bersama guru menyimpulkan hasil proyek tersebut. Yang kelima ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan atau DDKB, dengan kompetensi dasar, peserta didik diminta untuk menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik. Jika kita belajar hanya mendengarkan guru menjelaskan tentang dasar-dasar konstruksi bangunan, lalu diberi tugas, menurut saya ini kurang efektif. Strategi pembelajaran ini harus diganti, yaitu dengan model Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah salah satu jenis model pembelajaran yang mendorong siswa berpikir aktif dan kreatif dalam belajar. Sintaks pembelajaran pada model Problem Based Learning atau PBL terdiri dari 5 langkah utama, yaitu yang pertama ada orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa untuk belajar, yang ketiga membantu penyelidikan mandiri dan kelompok, yang keempat pengembangan dan penyajian hasil karya, dan yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan-tahapan pembelajaran dari model Problem Based Learning tersebut menuntut siswa untuk berpikir high level, karena dengan diberikan masalah dan kemudian siswa dituntut untuk memecahkannya, penalaran ilmiah siswa akan berkembang. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.